Oke, baik. Pertemuan kali ini akan membahas mengenai persamaan bidang di ruang dimensi 3. Ruang dimensi 3 tentunya ada X1, X2, X3 atau biasa disebut ada sumbu X, ada sumbu Y dan sumbu Z. Ini ilustrasi suatu bidang yang sederhana di ruang dimensi 3. Kalau kita lihat bidang ini minimal sekali ada 3 titik ya. Titik 1, titik 2 dan titik 3. Jadi untuk mencari persamaan bidang di ruang dimensi 3 bisa melalui minimal 3 titik. Atau dengan cara yang lainnya, misalkan ada suatu titik P0 dan titik P. P0 dan P ini titik pada bidang. Kalau P0 pada P titik pada bidang, maka kalau kita hubungkan P0P merupakan suatu vektor. Nah, kalau bidang sudah tentu memiliki vektor yang tegak lurus pada bidang tersebut. Nah, kita misalkan vektor itu adalah N. N ini bisa kita sebut sebagai misalkan A, B, C. Vektor N ini karena tadi P0 dan P vektor pada bidangnya, maka P0P dengan N ini bersifat tegak lurus. Jadi nanti akan kita buat persamaan memanfaatkan dari vektor normal N dan satu titik pada bidang yang akan dicari persamaannya. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini, N merupakan suatu vektor normal tegak lurus terhadap P0P. Maka bisa kita lihat N ini suatu vektor tegak lurus terhadap vektor P0P. Ya. Karena bersifat tegak lurus, maka nanti vektor normal dikali vektor P0P akan sama dengan 0. Nah, kemudian N tadi adalah A, B, C. Dot produknya ini N dot produk P0P. P0P adalah vektor dari P0 menuju P. P0 nya adalah X0, Y0, Z0, P nya X, Y, Z. Jadi X0 ke X, maka vektornya adalah X min X0, Y min Y0, dan Z min Z0. Kita buat dot produk dengan N akan sama dengan 0, maka akan diperoleh persamaan A dikali X0, X min X0 ditambah B dikali Y min Y0 dan ditambah C sama dengan Z min Z0 sama dengan 0. Ini kita sebut sebagai persamaan poin bentuk, titik, dan vektor normal. Jadi salah satu cara membuat persamaan pada bidang di R3 adalah ada satu titik dan ada satu vektor normal yang tegak lurus terhadap bidang tersebut. Persamaannya secara matematis seperti ini. Nah, kalau kita lanjutkan, kita jabarkan AX dikurangi AX0 ditambah BY dikurang BY0, CZ dikurang CZ itu sama dengan 0. Maka nanti kalau kita perhatikan X0, Y0, dan Z0 ini merupakan suatu titik, maka ini akan menghasilkan suatu konstanta tersendiri. Nah, maka yang lain juga bisa disebut kita misalkan D. Maka persamaan umum dari suatu bidang di R3 bisa kita tulis AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0. A ini B dan C merupakan ini vektor normal. A, B, C bersifat merupakan komponen dari vektor normal, dan D ini sendiri adalah suatu konstanta. Nah, coba misalkan kita buat suatu soal, tentukan persamaan bidang yang meliputi. Jadi bidang itu meliputi titik 3 min 1 7 dan juga ada vektor normal 4 2 min 5. Sangat sederhana sekali, kita bisa gunakan rumus yang sebelumnya, yaitu poin normal bentuk. 4 adalah A-nya, 2 adalah B-nya, min 5 adalah C-nya. Nah, kemudian ini adalah X0, Y0, dan Z0. Kita masukkan ke persamaan ini, maka diperoleh
seperti ini. Ini merupakan persamaan bidang yang meliputi titik 3, min 1 dan 7 dengan vektor normalnya 4, 2 dan min 5. Oke, yang kedua, tentukan persamaan bidang yang meliputi titik-titik, ada 3 titik di sini, P1, P2 dan P3. Kalau yang pertama tadi adalah persamaan bidang dari satu titik dan satu vektor, sekarang persamaan bidang yang meliputi 3 titik, P1, P2 dan 3. Cara pertama tentunya tadi kita gunakan persamaan umum. Persamaan umum bidang AX tambah B tambah CZ tambah D sama dengan 0. Ya, kita substitusikan atau kita masukkan 1, 2, min 1 sebagai X, Y, dan Z. Nah, maka diperoleh A, X-nya adalah 1, berarti A 2B min C ditambah D sama dengan 0. Begitu pula untuk P2, maka akan diperoleh juga 2, 3, 1 menjadi 2A 3B plus C tambah D sama dengan 0. 3 min 1, 2 titik P3 akan diperoleh 3A min B tambah 2C ditambah D sama dengan 0. Nah, kita cari solusinya, solusi persamaan linearnya, baik dengan eliminasi, substitusi, atau dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, maka akan diperoleh solusi yang bersifat banyak, tidak tunggal. Ya, mengapa? Karena di sini ada 3 persamaan, variabelnya ada 4. Salah satu solusi secara umum bisa ditulis sebagai A adalah min 9/16T. Nah, kalau misalkan karena A-nya pembagian dengan 16 juga 16, untuk mempermudah misalkan T sama dengan 16, maka akan diperoleh T16 akan diperoleh, kita masukkan saja ke persamaan pertama. A-nya tadi kalau T-nya 16, ya, berarti min 9X ditambah Y min 5Z min 16 itu sama dengan 0. Jadi ini persamaan bidang, kita mencari kalau yang diketahui adalah 3 titik pada bidang tersebut. Itu cara pertama. Kemudian untuk cara yang kedua yang kita gambarkan tadi, kita gambarkan ada seperti ini, titik P1, P2 dan P3. P1 nya adalah 1, 2, min 1, soal yang tadi sama. Nah, bisa kita cari vektor P1, P2 dulu, diperoleh ya P2 dikurang P1 dapatnya 1, 1, 2. Begitu pula kita dapat mencari vektor P1, P3. Nah, P3 dikurang P1 dapat 2, min 3, 3. Karena vektor P1, P2 dan P1, P3 ini berada pada bidang tersebut, maka kalau kita cross product akan menghasilkan suatu vektor yang tegak lurus terhadap vektor P1, P2, P1 dan P3. Artinya tegak lurus terhadap bidang tersebut. Nah, itu kita dapat namanya vektor normal n-nya. Mencari cross product tentunya ya ini. Kalau untuk yang IJKI nya, nah ini 1 dan 2 nya dihilangkan, tinggal mencari determinan 1, 2, min 3, 3 dapat 9. Kalau misalkan mencari yang J nya, nah ini 1 dan min 3 dihilangkan, tinggal mencari determinan 1, 2, 2, min 3 1, 2, 2, min 3 akan tetapi bersifat negatif. Kemudian untuk mencari yang K nya, 1, 1, 2, min 3 1, 2, min 3, dari determinannya diperoleh min 5. Jadi normalnya adalah 9, 1 dan min 5. Karena normalnya adalah diperoleh, kemudian titiknya bisa kita coba, bisa titik P1, bisa titik P2, bisa juga titik P3. Nah, kalau kita gunakan titik P1 tentunya dapat ya persamaan tadi. Normalnya 9, 1, min 5, maka 9, 1, min 5. Titiknya adalah 1, 2, min 1, maka X min 1, Y min 2, Z plus 1, maka diperoleh persamaan yang sama dengan yang tadi, 9X tambah Y min 5Z min 16 sama dengan 0.
Karena sini min 9, min 2, dan min 5 ya. Jadi min 16. Sama kalau misalkan bukan titik P1 yang digunakan, misalkan titik P2, akan sama juga diperoleh walaupun titiknya berbeda. 2, 3, 1. Maka 9, 1, min 5, X min 2, Y min 3, dan min 1. 9X plus Y min 5Z. Nah, ini min 18, min 3, min 21 ditambah 5, min 16 akan menghasilkan persamaan bidang yang sama. Ini demikian penjelasan singkat mengenai bagaimana mencari persamaan bidang di ruang dimensi 3 dengan menggunakan konsep vektor. Demikian.